Oke, jumpa lagi kita di Om Adipa podcast. Kali ini kita Om Adipa kehadiran salah seorang musisi Lombok yang cukup aktif melakukan aktivitasnya berkesenian musik khususnya. Sid Zia. Halo, Selamat Bli. datang Sid di Om Adipa. Iya, sudah lama nggak kesini. Benar. Pernah rekaman dulu di sini Sid. Iya. Beberapa singlenya, terus kemudian kali ini kita akan membahas mungkin karena kita nggak ada janjian akan ngebahas topik apa, cuman saya melihat ada satu hal yang menarik yang untuk diangkat dari pergerakan seorang Sid Zia. Kalau bicara tentang, kita intro dulu bahwa Sid Zia kan tadi saya perkenalkan sebagai seorang musisi tentunya. Nah, udah berapa banyak karya yang Sid pernah buat? Entah single, entah album, entah Yang sama band atau solo? dua-duanya. Kira-kira ada berapa tuh totalnya? Oke. Yang sama band ya, yang saya buat sendiri itu sekitar 50-an kalau nggak salah lebih. 50-an lagu Ya, ya? dari berkarya tahun 2000-an ya. Iya, 2000 pertengahan kalau nggak salah itu sama band. Dan itu yang sama band itu udah banyak hilang filenya. Oh, kenapa gitu? Rekamannya juga ada yang versi live kebanyakan dulu. Oh iya. Itu pernah rekaman di Iput Bambu tuh. Oh, tahun berapa itu? Kalau yang itu tahun 2005 2006 ya, Oke. pernah ya dulu Iya, 50.000 per jam itu versi Iya. live. Terus karena filenya banyak hilang juga, saya punya filenya hilang. Jadi udah nggak tahu kemana, mungkin lagu ada beberapa aja sih yang saya inget yang sama band. Udah banyak yang hilang filenya, komputernya rusak. Ya, artinya udah cukup banyak karya yang Sid buat ya, hasilkan entah itu format band ataupun solo ya. Kalau yang solo ini sekitar 92 lah ya. Kalau yang di record itu ada sekitar 70 70 lagu yang di record. ya. Ya, versi live juga ada. Oke, sangat banyak. Nah, Sid Zia ini selain berkarya di menghasilkan karya-karya musik, dia juga seorang apa istilahnya sih? Lebih tepatnya apa tuh? Ilustrator atau apa istilahnya itu ya? Ya karena buat komik ya. Komik, Ya, apa ya? Karena memang awalnya juga sebelum bermusik memang seneng gambar. Aktivitasnya di situ ya, karirnya tuh gambar ya? gambar. Terus saya akhirnya bikin komik itu karena nggak suka baca komik ya. Oh gitu. Terus saya berpikir bagaimana caranya biar suka nih ya. Akhirnya saya buat komik versi saya sendiri dengan cerita-cerita ya teman-teman tentang keseharian lingkungan sekitar itu aja. Iya. Jadi itu yang menarik bahwa selain berkarya musik, Sid juga banyak membuat komik yang mengangkat kontennya itu mengangkat tentang aktivitas teman-temannya di musik kayaknya ya. Aktivitas musisi lebih banyak ya yang kamu angkat ya. Ya lebih kepada musik akhirnya. Dan untuk seperti desain gambar itu menopang kegiatan bermusik saya. Iya benar. Lebih banyak dari hal-hal seperti itu ya, seperti desain gambar itu yang menopang kegiatan bermusik saya. Artinya apa ya, menafkahi kegiatan bermusik saya. Iya, artinya bahwa kegiatannya Sid justru yang di seni yang satunya ya sih. Kita nyebutnya apa ya, grafis ya? Ya, desain grafis ya. Benar. Ada grafis. Sid sempat bekerja di beberapa tempat kan? Ya, di advertising. Ya, jadi itu yang menafkahi kegiatan bermusikmu berarti ya? Itu satu hal menarik teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya skill di luar bermusik dan akhirnya itu bisa menopang, kenapa enggak gitu loh. Iya. Nah, sebenarnya yang saya ingin ulas sekarang malam ini sih bukan tentang ya ada tetap hubungannya ke situ.
apa namanya, kreativitas kamu di luar musik gitu loh. Nah, yang menarik adalah kamu membangun satu fanbase, saya bilang. Fanbase yang kamu sebut dengan Madfolkers ya. Kalau nggak salah ya. Apa ya. sih istilahnya itu sebutannya? Itu Madfolker. Itu apa tuh? Itu fanbase atau apa? Lebih tepatnya apa tuh? Sebenarnya itu apa ya, kayak guyonan aja sih. Enggak, maksudnya si anggota dari si orang-orang yang ada di dalam Madfolker komunitas ya, Heeh. itu ya. Akhirnya gini, dari dapat nama Madfolk ya awalnya beli ya. Itu kan julukan kan Madfolk itu. Dulu pernah manggung tahun berapa waktu sama band. Orang bilang kan vokalis jogang ya, jogang. Iya. Bahasa Lombok tuh. Vokalis gila lah gitu kan, Iya. kecicilan lah gini-gini. Akhirnya ketika saya solo karir tahun 2010 dan intensnya itu tahun 2016 akhirnya saya ngeluarin mini album. Akhirnya saya pakai julukan vokalis jogang tuh tapi pakai bahasa Inggris kan, Iya. Madfolk lah tuh. Ya. Nah sampai sekarang akhirnya Madfolk, terus teman-teman banyak juga yang bilang Madfolker. Wih, gimana ya? Kalau saya sih lebih senang tuh Madfolk Friend ya. Artinya Iya. Madfolk Friend itu nggak spesifik, dia lebih luas ya. Ya. Nggak tahu gimana, mungkin akhirnya lama-lama karena kebanyakan orang akhirnya makainya Madfolker. Jadi Lebih gampang ngucapinnya Heeh, soalnya. jadi kesannya tuh Madfolker tuh kayak apa ya, kayak fans, padahal kan itu bukan kan. Sebenarnya Madfolker tuh ya saudara, teman lah, kumpulan orang-orang yang mengapresiasi lah gitu. Iya. Sebenarnya seperti itu aja sih. Artinya bahwa eh, apa namanya, image yang dihasilkan, kan ada tanggapan tentunya dari netizen, kalau kita Iya, bilang kerennya sekarang kan. Netizen menangkap bukan seolah-olah menangkap kesan bahwa itu adalah fanbase gitu. Iya, Padahal kan benar. sebenarnya itu adalah teman-temannya Sid yang memang lebih tepatnya kita nyebut mereka yang mengapresiasi karya-karya dari Iya, Sid kan. Nah, itu kan yang saya sering amati bahwa Sid juga membuat merchandise ya untuk entah itu dalam konteks si album ini Ya, ataupun apapun ide kreatifnya Sid akhirnya menghasilkan satu merchandise yang menurut saya itu memang sebenarnya kalau dilakukan oleh semua pelaku musik itu menarik, karena saya lihat itu juga bisa menopang Iya, benar. dari pergerakan bermusiknya Sid gitu loh, Ya memang ataupun yang lain gitu, teman-teman yang lain. Memang Itu gimana ceritanya awalnya itu ada merchandise. terpikir untuk menggarap merchandise itu? Ya, sebelum bersolo juga kan sama band lah ya. Iya. Memang konsepnya juga kita pakai merchandise itu kan. Ya identik lah ya, band-band yang bergerak di jalur independen lah ya. Iya, iya. Heeh. Jadi kan untuk membuat perekonomian band, aktivitas Iya, band tetap berjalan, benar, ya mau nggak mau kita harus Kreatif bikin lah ya. kreatif, bikin merchandise. Karena saya juga sadar sebagai apa ya, musisi atau penyanyi yang karya-karyanya juga untuk untuk di ini juga kurang apa ya. Jadi Kalau saya ngelihat boleh bilang begini, jadi karya-karya yang kamu hasilkan memang itu segmented ya gitu loh, lebih tepatnya bukan kalau kita berbicara karya dalam parameternya itu dibilang ini karya ini bagus, ini tidak bagus, atau karya ini apa namanya, secara musikal ini nggak ada sebenarnya. Iya. Itu masalah selera. Semua ada pasarnya. Iya, masalah selera. Jadi kalau yang saya lihat adalah bahwa karya-karyanya Sid memang segmennya jelas, gitu loh. Yang dituju siapa itu kan ada segmennya. Nah, yang menarik justru kamu bisa memanage itu Sid, gitu loh. Karena bahkan musisi atau si musisi yang punya karya tidak menjadi jaminan ketika karyanya disenangi oleh banyak orang, katakanlah, juga bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau nggak disertai dengan misalnya ada job nih, manggung gitu ya, ada stage gitu, ada job kita perform di stage, ya mungkin bisa hidup. Nah, buat musisi yang lain yang nggak punya kreativitas gimana? Maksudnya yang belum terpikir gitu. Nah, itu yang menarik sih kalau menurut saya.
Itu kalau boleh tahu selama ini kamu memproduksinya budgetnya tuh ya modal sendiri berarti kan? Ya, yang pertama modal sendiri, akhirnya ya modal kepercayaan juga ya. Oke. Kerja sama teman gitu kan. Iya, ya ada yang mensupport Iya, gitu ya ada yang kerja sama. mensupport gitu. Oh itu keren itu. Karena saya kan STM kan, Seniman Tanpa Modal. Oke, wah itu patut dicontoh tuh sih. Maksudnya buat teman-teman juga yang mungkin kepikir ke situ. Selama ini siapa aja yang paling mensupport kamu di dunia itu, merchandise itu? Oh ya beli, saya nggak apa-apa pakai buka tiket ya, Gak karena apa-apa, ada buka saya. aja, santai aja. Oke, dah. Kita buka ini guys, kira-kira gimana ya? Oke, jadi ini yang sponsor. Oh, Ini sudah 12 tahun kalau nggak salah ya. Langit biru sekali. Langit biru sekali. Sampai saya tato di sini. Langit biru sekali. Ini produk mana? Ini Lombok. Jadi ownernya itu si Pak Kadek. Pak Kadek Edi. Jadi Pak Kadek Edi ini adiknya Beli Putu Hendrawan. Beli Putu Hendrawan ya? Iya, PHG Putu Hendrawan Gitar. Unity. Ya, Unity yang bikin gitar. Adiknya tuh punya usaha konveksi gini, sablon. Langit biru sekali. Udah 12 tahun. Jadi setiap manggung ada beberapa dapat pakai ya itu. Ya, ini salah satu yang mensupport kamu. Nah, merchant yang bentuk lain apa yang paling sering bisa menjadi penopang itu tadi? Yang kira-kira bisa menghasilkan set. Yang baru-baru ini komik sama t-shirt lah yang sering beli. Oh, t-shirt ya. Gitu ya, sama komik. Sama makanan juga ya saya produksi. Oh, Ada kopi tapi pakai nama brandnya tuh ada Refreshly produk saya. Terus apa lagi ya? Nah, kalau yang sama band waktu itu yang on off itu tahun 2022 kalau nggak salah band tuh. Terus 2011 saya buat band lagi sampai 2016 namanya Rebel Glad. Nah, di Rebel Glad itu ada saya buat popcorn, keripik, apa ya, kopi, bajam. Jadi nama brandnya itu nama band saya Rebel Glad. Nah, dari situ penjualannya banyak dari makanan. Menarik. Termasuk sampai sekarang juga masih ada Medpok Meal saya buat. Jadi makanan khusus makanan Medpok Meal. Oke. Itu mungkin sama oleh teman-teman. Bahkan saya juga bukan kadang nggak terpikir bahwa makanan loh ya. Gitu loh. Itu kan menarik itu satu konsep dalam bentuk merchant gitu ya. Ya Sid terpikir bahwa makanan pun bisa deh. Jadi itu gitu loh, menarik itu. Apalagi pas zaman pandemi kan teman-teman akhirnya bagaimana apa ya, berputar otaknya bagaimana biar kreatif di masa pandemi kan akhirnya jualan semua ya biar survive. Ada yang masak akhirnya bikin jualan kan banyak yang gitu sekarang. Ya tapi itu jalan sampai sekarang. Iya, yang merchan jalan, Medpok Store kalau mau beli merchandise-nya. Kalau yang kopi ada di Refreshly. Nggak apa-apa nih, Bu. Nggak apa-apa. Kalau yang Medpok Meal ada yang makanan kayak burger saya jual. Burger. Oh gitu. Jadi setiap event ada jual burger. Kalau ada yang mau pesan pre-order nggak bisa. Oh ya. Iya, menarik. Nah berarti kamu pendistribusiannya itu atau sistem jualannya gimana sih? Yang untuk apa nih? Yang merchandise tuh ada di Medpok Store namanya beli. Oh itu di Instagram online. Kalau dulu ada sempat sih tokonya kecil-kecilan di rumah. Kalau yang sekarang online, jadi orang bisa beli online. Itu diproduksi untuk desainnya itu ada namanya yang buat desain tuh Milimia at Work. Dan itu juga saya juga punya saya sendiri. Advertisingnya itu untuk desainnya. Ya. Berarti bahwa itulah upayanya Sid untuk bisa mempertahankan semangatnya Sid ataupun idealisnya Sid untuk berkarya kan. Artinya kan bahwa berkarya pun butuh modal nih gitu kan. Jadi apa ya? Yang basic ekonomi harus ini dulu juga. Walaupun kecil-kecilan kan. Benar, tapi itu benar.
Nah, jika berbicara kalau kita itu kan udah tadi tuh bahwa bahwa artinya Sid sudah terpikir ke situ bicara tentang merchandise yang bisa menafkahi si musik gitu yang Sid buat, yang Sid hasilkan dari ide-ide kreatifnya Sid menghasilkan lagu gitu. Nah, kalau berbicara tentang sekarang ke konsep karyanya Sid sendiri di lagu-lagunya Sid itu lebih banyak inspirasinya dari apa ini? Entah kehidupan pribadinya Sid atau Ya. apa Ya, di lagu-lagunya Sid? dari kehidupan pribadi lumayan banyak juga ya. Cuman juga di satu sisi jadi bumerang juga ya. Tapi bagaimanapun juga ya, namanya berkarya kan memang harus jujur ya. Dan banyak juga dari sekitar, mungkin dari hal-hal yang mungkin dianggap remeh-temeh ya. Seperti kayak lagu saya tuh nasi goreng buatan mama. Orang-orang saya juga Unik loh. saya juga nggak nyangka lagu itu akhirnya setiap manggung, padahal ini kan lagu saya buatnya dengan kayak konsep greencore gitu kan, yang suaranya hari Minggu aku sarapan, tapi masih jelas juga sih artikulasinya didengar. Dan itu justru malah orang Mendapat banyak juga ini ya. apresiasi. Apresiasi yang bagus ya dari Entah itu karena teman-teman. judul tuh apa ya, tapi orang enjoy juga. Iya, karena di era sekarang kalau saya lihat bahwa memang judul itu menjadi satu kekuatan. Iya, jadi daya tarik. Menjadi satu kekuatan market terhadap market si audiens ini, pendengar itu. Berarti lebih banyak kepada misalnya kayak menghasilkan mencipta sebuah lagu itu. Ide-ide spontan lebih banyak sih ya. Iya beli, banyak kan yang ide-ide apa ya, yang sebenarnya mungkin hampir semua musisi mungkin sudah lama ya, cuman akumulasi dari apa yang pernah kita alami kan. Cuman kan ada musisi yang reaktif, ketika baru dapat ini langsung ke lagu, kan macam-macam kan. Iya. Nah, selama ini yang kan setiap musisi ya bisa iya bisa enggak, biasanya kan punya influence atau musisi favoritnya. Nah, kalau Sid siapa ini musisi favorit? Saya salah satu vokalis itu U2 ya, Bono. Walaupun mungkin genre saya nggak ke sana, cuman itu salah satu. saya sering ini ya. ya jelas ya, kayak U2, Firehouse, White Lion, Lionel Richie, yang banyak musisi-musisi yang bahkan teman-teman sendiri juga nggak nyangka kan, sih kok referensi musiknya yang seperti Lionel Richie terus yang gini di luar prediksi itu. karena memang dasarnya kita mendengar musik-musik yang dulu-dulu lah. Akhirnya berkembang sering waktu ya, kita bisa memilih yang mungkin mana. Mungkin kalau orang kebanyakan atau teman-teman juga menduganya Sid itu sukanya misalnya kayak Kurt Cobain misalnya. Nah ya. Kayak gitu kan ke situ mindsetnya pas orang gondrong gitu ya. Cuman nggak bisa dipungkiri juga bahwa itu juga salah satu pengaruh beliau. Oke. Kurt Cobain kalau dengan penampilan. Karena lihat di MTV ya. ke situ. Lebih salah satunya gitu, cuman nggak kesana, artinya nggak pure ke sana, banyak juga referensi. Kalau bicara ini sih kan walaupun kita nggak pengen mengkotak-kotakan gitu kan, tidak mengkotak-kotakan ini musik saya ini di genre ini atau saya mainnya tuh di konsep musik ini. Nah, kalau Sid berpikir kemana tentang karya-karyanya Sid? Kalau dalam ada kelompok nih, ada kotak ini, beberapa kotak yang si genre ini, itu kemana arah ininya Sid? Nah, selama saya berkarya nih, selama berkarir di musik, justru saya nggak punya tidak terafiliasi ya mungkin dengan genre dan komunitas tertentu. Jadi kemana-mana sih enjoy aja, masuk oke. Walaupun yang perbedaan mencolok mungkin dari segi musik kan bisa kalau musiknya begini kayaknya untuk ke acara ini kayaknya nggak pas. Cuman untuk dari segi sosial pertemanan, entah itu dari komunitas apa, genre apa ya welcome aja kita. Gitu. Ya itu welcome aja lah. Karena memang kalau kita bicara genre itu akhirnya kitanya juga jadi terkotak-kotak gitu.
Ketika kalau dalam bergaul sih ya kita memang nggak boleh ngotak-ngotakin Iya, benar. dalam konteks pergaulan gitu. Karena community apapun ya kita bisa join in gitu loh. Nah, maksud saya kalau bicara tentang konsep musiknya Sid ini, dia masuk lebih cenderung masuk kemana kan itu bisa kita lihat dari karakternya. Entah itu rock alternatif kah atau masuk ke apa, mungkin ke seputaran situ kayaknya Iya. ya. Kalau saya sih ke pop rock ya. Pop rock. Lebih ke pop rock deh. Nah, berbicara tentang ini Sid, selama ini kan yang saya lihat pergerakannya Sid sangat aktif, bahkan cenderung bahwa tidak bergantung dari event gitu. Yang saya lihat itu yang menarik dari pergerakanmu adalah akhirnya kamu bisa perform di mana aja tanpa event, tanpa ada invite dari IO atau apapun. Akhirnya saya lihat itu menarik. Itu ide pemikirannya gimana tuh? Itu karena kan apa ya? Karena sadar ya bergerak di jalur independen ya, maksudnya tidak ada majikan tempat saya bernaung dan bermusik, artinya jalan sendiri lah gitu misalnya. Ya mau nggak mau harus apa ya, kreatif lah ya. Iya. Nggak mungkin harus nunggu orang ngasih job baru kita main. Ya udah. Iya. Akhirnya buat kenal sama teman-teman banyak. Buat main di sini main. Kita bikin event, terus akhirnya mungkin lagi berapa minggu atau berapa bulan ada yang ngabarin mau main di sini nggak? Ini ada budgetnya. Oh ya boleh juga gitu. Jadi akhirnya mungkin orang banyak yang nggak tahu ya, mungkin berpikir kayaknya main di sini cuma apa sih, bikin acara, bikin event lah gitu, event biasa. Tapi ada yang mungkin teman-teman nggak tahu apakah saya dibayar atau enggak. Iya. Gitu kan. Akhirnya jadinya seimbang beli. Mungkin di tempat ini saya main, saya buat acara, mungkin nggak dibayar. Akhirnya ada tempat tertentu yang manggil berapa bayarnya gini. Lalu akhirnya ya dapat rezeki juga dari sana juga ada sih. Iya, artinya begini, kalau saya lebih menyorotinya, melihatnya sebagai sesuatu yang konteksnya adalah bukan angka gitu loh. Karena yang saya lihat adalah di era sekarang, di era digital, di era sosial media yang mana orang juga tetap mengamati ataupun pengen tahu tentang pergerakan itu, tetap memantau gitu loh. Teman-teman mungkin juga, teman-teman misalnya kamu menyebutnya dengan apa tadi, Madfokers. Teman-temanmu yang ada di Madfokers ini juga pasti nungguin kan, lo minggu ini di mana ya perform atau ada aktivitas apa kan. Itu kalau kamu sangat aktif melakukan itu, pergerakannya itu kan melegakan buat mereka gitu. Kalau saya lebih ke situ melihatnya bahwa kamu sangat aktif dan itu peluang kan. Kamu bisa menjual merchandise. Iya, tetap bawa merchandise setiap main. Nah, itu yang keren. Nah, kalau kalau orang berbisnis kan tentu biasanya dia ada average istilahnya. Iya. Nah, itu kamu average itu bisa memenuhi nggak untuk kamu survive hidup di Lombok ini? Mungkin Gitu? karena apa ya, istilahnya nothing tulus ya, mungkin ada beban gitu, jadi ada aja lah mungkin. Rezeki Artinya selalu rezeki ada ada aja, Budi. Ada ya kemudahan lah itu ya. Mungkin nggak di sini, mungkin dengan bentuk lain atau apa, ada ya. it's Jadi okay. saya pikirnya, oh ya banyak relasi, banyak teman tuh banyak rezeki. Betul, tapi itu benar. Gitu aja. Itu benar. Berarti bahwa selama ini yang saya amati, Sid ini sangat bisa membaca, ada peluang di situ kan gitu Sid. Ya. Ada peluang bahwa untuk mengcover si proses bermusiknya Sid harus berpikir lebih kepada bagaimana saya bisa si musik ini bisa berjalan gitu kan. Nah, selama ini si bisa dikatakan sebagai bisnis kecil-kecilannya Sid itu ya, salah satunya. Selain itu apa yang Sid kerjakan sekarang? Sempat juga saya freelance jadi guru TK ya. Oke. Kalau dulu tahun 2018 pernah juga, tapi karena gempa akhirnya berhenti.
Terus kalau beberapa bulan ini sempat juga ngajar di TK dan bantu-bantu properti dulu. Dulu saya sempat kerja di properti. Oke. Ya bantu-bantu juga masih sekarang karena masih ada nomor-nomor relasi mungkin yang dihubungin ya. Ya itulah ya kegiatan-kegiatan kayak gitu aja. Anything lah ya. Iya. Apapun itu yang Yes. penting dia halal dan bermanfaat. Kadang saya gitu. mungkin orang jarang tahu juga misalnya saya kerja di kantoran di Iya, perusahaan-perusahaan kan dengan Iya, pakaian rapi lah gitu. Saya kerja setahun, ada yang 3 tahun, 2 tahun gitu. Oke. Habis itu saya berhenti setelah terkumpul dananya, saya berhenti, saya mutur sampai bosnya nanya, "Yuk, kok berhenti nih?" "Iya dapat nanti kalau gimana saya balik lagi." Kerja lagi. Berarti kamu yang ngatur bosmu lah ya. Saya Atau mungkin bosmu mikir, aduh, ini kok gue yang diatur nih. Nah itu yang kayak tur-tur itu biaya sendiri sih. iya beli. Dulu pernah ada sponsor juga kan, tempat perusahaan saya kerja waktu itu. Ada disponsorin, ada yang biaya sendiri, dan itu pun juga dari merchandise. Saya pernah yang tahun 2019 ini saya tur ke Jogja kan salah ya, ke Jawa lah itu. Itu ada 800.000 kalau nggak salah. Duitmu. Dia karena saya lupa waktu itu bawa dompet. Wah, Cuman nekat. untung di HP itu ada scanan fotokopian kan di HP. Terus gitar gak lupa bawa. Saya kan udah siapin tapi saya taruh di bawah kolong. Makanya kok ringan sekali cuma bawa tas. Ternyata itu dah cuma bawa ini aja. Untungnya sudah ada fotokopian di HP. Jadi pas naik kereta bisa nunjukin itu. Oke. Saya gak ketinggalan itu. Wah itu absurd. Wah, itu- Untuk bawa merchandise itu. Jadi merchandise itu yang Membantu habis ya. yang membantu. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman musisi yang artinya kan sering kali nih kita lihat belakangan ini bahwa apalagi di era di masa pandemi kemarin betapa sulitnya gitu kita survive gitu, apalagi musisi gitu kan yang nggak tentu kita penghasilan dari mana. Kalau sekarang belakangan sebulan 2 bulan terakhir lah ini udah mulai ada semacam geliat gitu pergerakan di dunia pariwisata yang membutuhkan jasa musisi gitu. Jadi menurut saya bahwa itu hal yang menarik. Nah itu sih sebenarnya saya lebih tertarik untuk membahas itu sih sebenarnya malam ini. Jadi tadi yang jelas, tapi tadi juga kita udah membahas bahwa karya-karyanya Sid itu konsepnya diarahin kemana ataupun ide-idenya dari mana. Nah, untuk bicara tentang ketika kita bicara tentang ini tren musik, kayaknya kamu salah satu orang yang tidak terpengaruh dengan itu kayaknya. Apa yang ada genrenya di- gitu ya? Ya ada yang di pikiran kamu. Maksudnya ketika orang misalnya kayak gini, bukan hanya genre sih, genre iya, tapi kayak tema. Tema ya. Di lirik misalnya kan kapan hari trennya tentang yang lebay, terus kapan hari tren tentang bicara konsep-konsep lebih ke apa ya, lirik-lirik yang puitis, Senja. senja. Kemudian trennya bergeser. Nah kamu berpengaruh nggak sih itu ke karya-karyamu, maksudnya dalam proses berkarya? Mungkin dari segi lirik banyak yang lagu saya itu tentang temanya cinta, cuman cinta yang bercinta itu artinya kayak lagu dewasa ya itu kan katanya orang tuh. Jadi kalau dari segi genre sebenarnya saya tuh banyak pengaruhnya tuh sama musik-musik apa ya, rock Indonesia yang 80 90-an lah itu ya. Ya ya. Yang suara-suaranya melengking gitu. Cuman mungkin karena ini ya belum dapat ya teman yang memang satu frekuensi untuk Iya. membawakan warna-warna musik yang klasik rock seperti tahun-tahun 90-an musik-musik rock Indonesia itu yang belum ada. Jadi saya sampai sekarang juga belum bisa merealisasikan karya-karya saya seperti kayak gitulah gitu yang saya. Jadi yang sekarang kebanyakan memang akustik aja kan karena lebih simpel, dan kebanyakan lagu-lagu yang saya buat itu versinya live dan
apa ya, bisa dibilang juga seperti demo gitu. Kan teman-teman banyak yang nanya kenapa kok bikinnya live, sedangkan itu kan hasilnya kurang maksimal gitu. Memang saya sengaja konsep bikin seperti rumah tuh ibaratnya seperti fondasi, beli. Dan itu pun tetap saya bikinin CD dia, walaupun Iya. dia versi live gini-gini. Jadi teman-teman bisa ngoleksi karya-karya saya dari hasil yang terburuk sampai yang agak-agak lumayan. Jadi punya kenangan lah, memori dengan Iya, iya. karya. Karena memang iya kalau bicara tentang itu kan terkait dengan kualitas audio kan, kualitas audio, dan ternyata juga di luar ya, di luar Lombok ataupun di luar mungkin lingkungan kita banyak juga yang berpikir begitu. Karena menurut mereka audio yang bagus sudah banyak orang buat yang dengan audio yang bagus. Nah, saya pengen buat dengan audio yang seadanya. Banyak yang konsep cuma nggak salah, nggak ada yang salah dengan itu karena nggak ada parameter yang pasti tentang konsep itu gitu. Nah, sebelum kita sebelum kita closing, apa yang kira-kira yang belum tersampaikan? Apanya nih? Ini maksudnya karya yang belum. Apa yang ada di pikirannya Sid yang kira-kira Sid pengen sampaikan tentang ini Sid, khususnya tentang apa ya, atmosfer berkesenian lah bilang kalau di Lombok. Menurutmu gimana tentang atmosfer berkesenian di Lombok? Entah itu musik ataupun apa. Ya, kalau musik ya cukup menggeliat ya. Dan kesenian lain juga ya di 2 tahun belakangan ini mulai lah cukup bergeliat ya, entah itu seni teater, Ya apapun itu tari ya, mulai musik juga gitu. Kalau saya sih ini yang belum saya realisasiin kalau di musik juga salah satunya ya bikin album full ya. Oh, belum pernah ya? Belum pernah, kebanyakan single, mini album, versi live, mini album ya itu. Jadi album tuh yang teman-teman juga nunggu. Belum, dan saya juga pengen konser tunggal ya. asik Dengan itu, full itu band. perlu itu. Dan untuk waktu dekat ini saya mengeluarkan beli buku cerita. Oke. Kayaknya ngejar sebelum puasa nih lah. Terus abis itu setelah Lebaran novel yang sudah 6 tahun lalu belum dirilis. Oke. Ini dulu pernah bikin singlenya dibeli kan di Iya, sini iya. dulu. Nah itu sama pameran kecil-kecilan lah, pameran lukis itu Oh bagus lah. kebanyakan tertunda. Jadi kamu punya ada target kan? Nah, ada, iya. ada timeline untuk Saya bikin ke depan. kalendernya, jadwalnya, dan banyak yang akhirnya pending kan, harusnya tahun kemarin pending ya udah. Ya. Wah banyak targetmu berarti. Jadi waktu tuh cepat berlalu. Iya benar. Kalau tidak, jadi ide-ide tuh kalau kamu nggak eksekusi, bahaya, dia bakalan dimakan sama waktu, dilibas sama waktu gitu. Saya di sini rekaman 3 lagu nggak usah, udah rekaman di sini. Tahun berapa itu? Itu tahun 2016 nggak lebih. 6 Iya, tahun ya nggak terasa. berasa ya. kan? Jauh sekali. Iya, artinya bahwa itulah dia, waktu sekarang nih cepat banget berlalu. Nggak kita sadar gitu loh. Oke, kira-kira cukup banyak yang kita sudah bahas sama Sid, karena apa yang menjadi pertanyaan saya saya sangat tertarik dengan itu tadi, bahwa satu hal yang saya bisa simpulkan adalah ketika kita sangat mencintai sesuatu ya, aktivitas gitu, khususnya di musik kayak Sid ataupun saya dalam proses berkarya, bagaimana pinter-pinternya kita untuk membangun strategi agar ini terus berjalan gitu. Nah, obrolan malam ini saya menarik sebuah kesimpulan bahwa peluangnya itu selalu ada, asal kita mau berusaha dan kreatif gitu. Ya mungkin itu kesimpulan dari saya, bahwa jangan pernah menyerah dengan keadaan, tetap kreatif, tetap mencari peluang atau memikirkan peluang. Kalau di musik dianggap mentok, bisa peluang yang lain gitu di luar musik, agar bermusikmu tidak berhenti ya, itu. Karena juga menurut saya misalnya
kayak desain grafis, kayak literasi, nulis atau musik itu sebenarnya berkaitan loh dia. Oh iya, iya itu. Cuman kan nggak semua orang punya skill begitu sih, gitu loh. Nggak semua orang punya skill begitu. Kalau yang kita lihat kan salah satu usaha yang bisa dilakukan di luar musik yang mungkin bisa berjalan kan contohnya kuliner. Kuliner. Gitu yang bisa dilakukan sama teman-teman gitu. Nah itu nggak ada yang salah dengan itu gitu loh. Yang penting ini bisa menopang aktivitas bermusiknya gitu. Itu keren. Oke, jadi itu dulu obrolan saya sama Sitsya, yang mana Sitsya ini adalah memiliki satu pergerakan yang disebut dengan Madfokker. Saya lebih nyebutnya ke pergerakan deh. Kalau dibilang fanbase juga salah nanti gitu, ada yang protes, oh kok fanbase gitu. Bener. Nah jadi lebih kepada community yang dibangun oleh Sid ini sebagai Madfokkers itu satu hal yang bisa kita ambil positifnya bahwa semua teman-teman juga bisa melakukan itu ketika pingin gitu. Jadi ada ideologi itu Madfok is me. Apa? Madfok is me. Is me. Oke. Madfok is Sid. Jadi teman-teman yang mau bergabung dengan Madfokker artinya yang mengapresiasi lah gitu ya. Iya sebutannya Madfokker lah gitu kan. Apa ya? Nah itu saya bikinin komik beli itu kan bercandaan kan. Jadi teman-teman kadang-kadang setiap salaman gitu kan, salaman mas ya. Oke, tiada Madfok selain Sitsya. Akhirnya mereka jadi Madfokker. Oh gitu ya. Oke, menarik. Nah, terakhir nih Sid. Kalau mereka teman-teman yang pengen dengerin karyamu, itu di mana mereka bisa tahu ininya? Apa lihat di YouTube kah atau di? Ya di YouTube ada, SoundCloud ada, Bandcamp masih ada, ya di Spotify, di iTunes ya itu yang seperti gitu ya. Inilah ya digital publisher. Cuman saya lebih sering digital streaming. Lebih sering CD aja. CD ya. Jual fisik saya tetap jual fisik. Oke, itu menarik tuh. Karena ibaratnya tuh punya rumah sertifikat lah ya. Ketika kita udah punya sertifikat, punya CD, jadi kalau mereka mau download mau apa ya terserah, bebas. Itu bisa mana membelinya? Berarti kontak Sid ke CD ya di Madfok Store bisa. Di Madfok Store ya. CD-CD-nya karena itu limited edition langka. Nanti kalau mau dijual bisa lagi ke Madfok Store mungkin dibayar lebih 2 kali lipat mungkin. Semacam arsip ya mungkin lagi bertahun bisa jadi sesuatu yang langka lah ya walaupun hasilnya seperti itu. Ya jadi bisa mengkontak Sid adalah di sosial medianya di Instagram, Facebook yang namanya di Instagram apa ini? Di Instagram Sitsya _Madfok. Kalau Madfok Store ya Madfok __ store. Ada di situ. Oke, jadi seperti itu. Sekian dulu obrolan malam ini di podcast Omah Dipa. Buat teman-teman semua tetap mengambil manfaat ya, hal-hal positifnya diambil, dijadikan manfaat, yang negatifnya lupakan, forget about the negativity. Dan sampai jumpa lagi di sesi yang berikutnya.